Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai titrasi pengendapan, yaitu argentometri. Titrasi argentometri merupakan titrasi yang melibatkan pembentukan endapan dari garam yang tidak mudah larut antara titran dan analit. Kondisi-kondisi yang dibutuhkan dalam titrasi argentometri adalah tercapainya keseimbangan, yaitu pembentukan endapan yang cepat setiap kali titran ditambahkan pada analit. Tidak adanya interferensi yang mengganggu titrasi dan titik akhir titrasi yang mudah diamati. Dalam titrasi argentometri melibatkan reaksi pengendapan antara ion halida, yaitu Cl-, Im- atau Br- dengan ion perak atau Ag+. Disebut sebagai titrasi argentometri karena penentuan analit yang pada umumnya berupa ion halida dengan menggunakan larutan standar yaitu argentum nitrat atau AgNO3. Prinsip titrasi pada praktikum kali ini yaitu pembentukan endapan berwarna. Larutan yang mengandung ion halida misalnya berasal dari NaCl atau KCl yang dititrasi dengan AgNO3 akan bereaksi membentuk endapan AgCl yang berwarna putih. Reaksinya adalah sebagai berikut, yakni ion Ag+ yang berasal dari AgNO3 bereaksi dengan ion Cl- yang berasal dari NaCl, membentuk AgCl yang merupakan endapan berwarna putih. Bila semua ion Cl sudah habis bereaksi dengan Ag+, maka kelebihan sedikit dari AgNO3 akan bereaksi dengan indikator ion kromat yang membentuk endapan berwarna merah bata atau Ag kromat. Sehingga titik akhir titrasi dapat diamati. Reaksinya adalah sebagai berikut, yaitu ion Ag+ yang berasal dari AgNO3 yang berlebih sedikit bereaksi dengan ion kromat membentuk Ag kromat yang merupakan endapan yang berwarna merah. Kemudian untuk analisis kadar ion kalium dalam infus KCl, maka saya akan menjelaskan untuk beberapa perhitungan. Yang pertama adalah perhitungan untuk mencari normalitas baku primer NaCl hasil penimbangan. Kemudian yang kedua adalah perhitungan untuk mencari normalitas dari baku sekunder hasil pembakuan. Kemudian yang ketiga adalah perhitungan untuk mencari kadar ion kalium. Dan yang keempat adalah perhitungan recovery. Untuk yang pertama, perhitungan normalitas NaCl hasil penimbangan. Dari hasil perhitungan massa NaCl yang dibutuhkan untuk membuat larutan NaCl 0,1 normal sebanyak 50 mili adalah 0,2925 gram. Dan diperoleh data hasil penimbangan NaCl sebanyak 0,2943 gram. Diketahui untuk BM NaCl adalah 58,5 gram per mol. Sedangkan ekivalensi dari NaCl sama dengan 1. Karena jumlah kation univalen dalam NaCl ini sama dengan 1, sebanyak 1. Untuk normalitas NaCl sendiri bisa dihitung dengan menggunakan rumus massa dalam satuan gram dibagi dengan BM NaCl dikalikan dengan 1000 dibagi dengan volume dalam satuan mililiter dikalikan dengan ekivalensi. Kemudian dimasukkan angka yang diperoleh, yaitu massa hasil penimbangan sebanyak 0,2943 gram, kemudian BM NaCl sebesar 58,5 gram per mol, dikalikan dengan 1000 dibagi dengan 50 ml dikalikan dengan 1. Untuk normalitas NaCl sendiri diperoleh 0,1006. Kemudian yang kedua adalah perhitungan untuk mengetahui normalitas baku AgNO3. Pada pembakuan larutan AgNO3 dilakukan prosedur sebagai berikut, yaitu memipet sebanyak larutan baku primer
berupa NaCl ya sebanyak 10 mili. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan dengan kalium kromat, sebanyak 1 mili, dan kemudian dititrasi dengan AgNO3. Dikocok hingga terbentuk endapan berwarna merah bata. Nah, untuk data pembakuan dari larutan AgNO3, hasil dari replikasi yang pertama, misalkan ini ketemu 10 mili, kemudian replikasi yang kedua ketemu 10,1 mili, kemudian replikasi yang ketiga ini ketemu 9,9 mili. Sehingga diperoleh rata-rata titran ini sebesar 10 mili. Nah, untuk mencari normalitas dari AgNO3, maka bisa digunakan rumus mol ekivalen dari titran sama dengan mol ekivalen dari titrat. Di mana titran di sini adalah AgNO3, sedangkan titrat di sini adalah NaCl sebagai baku primernya. Kemudian kita masukkan volume rata-rata dari AgNO3 ini adalah 10 yang dihasilkan dari data pembakuan larutan AgNO3. Kemudian normalitas AgNO3 ini yang kita cari sama dengan volume dari NaCl yang tadi dipipet sebanyak 10 mili dikalikan dengan normalitas dari NaCl yang tadi sudah dicari dari penimbangan NaCl, yaitu 0,099. Sehingga normalitas dari AgNO3 ini bisa diperoleh sebesar 0,1006 normal. Kemudian perhitungan berikutnya adalah untuk mengetahui kadar ion kalium. Prosedur yang digunakan dalam menetapkan kadar ion kalium dalam infus KCl adalah sebagai berikut. Larutan sampel infus KCl dipipet sebanyak 5 mili. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili dan ditambahkan aquades hingga tanda batas. Kemudian larutan dipipet sejumlah 10 mili. Nah, kemudian ditambahkan indikator yaitu kalium kromat sebanyak 1 mili dan kemudian dititrasi dengan menggunakan larutan baku sekunder AgNO3. Dilakukan titrasi hingga terbentuk endapan berwarna merah bata. Dari hasil penetapan kadar, dari hasil titrasi penetapan kadar, maka dapat diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, untuk volume sampel infus KCl yang diambil sebanyak 10 mili, maka diperoleh volume titrannya adalah 5,1 ml. Kemudian penetapan kadar yang kedua juga diambil 10 ml sampel infus KCl dan dihasilkan volume titran sebanyak 5 ml. Kemudian untuk penetapan kadar yang ketiga diambil lagi volume sampel sebanyak 10 mili, kemudian dititrasi dan dihasilkan volume titran sebanyak 5,2. Nah, untuk sampel dalam bentuk cairan, karena infus KCl ini dalam bentuk cairan, maka kadarnya dapat dinyatakan dalam persen berat per volume. Di mana persen berat per volume ini ya, dapat dicari dengan menggunakan rumus mililiter titran dikalikan dengan normalitas titran dikalikan dengan berat ekivalen zat. Kemudian dibagi dengan mililiter sampel dikalikan dengan 1000 dikali 100. Nah, karena pada perlakuan sampel, pada preparasi sampel ini ada pengenceran, yaitu tadi dipipet 5 mili dipipet 5 mili dimasukkan ke dalam labu ukur, kemudian dietkan hingga 100 mili, maka ada pengenceran
dari sampel ini sebanyak 5 mili menjadi 100 mili, berarti pengencerannya sebanyak 20 kali. Ya, nanti pada perhitungan kadarnya akan dikalikan dengan faktor pengenceran sebanyak 20 kali. Oke. Kemudian kita akan masukkan ya angka-angka yang sudah kita peroleh ini, yaitu mililiter titran kita masukkan untuk mencari kadar yang pertama sebanyak 5,1 ml, kemudian dikalikan dengan normalitas titran yang dihasilkan dari pembakuan larutan AgNO3 tadi, yaitu 0,1006, dikalikan dengan berat ekivalen dari KCl. Nah, berat ekivalen dari KCl ini diperoleh dari berat molekul KCl dibagi dengan ekivalensi. Ekivalensi dari KCl ini sama dengan 1 karena jumlah kation univalen dari KCl ini pun juga sama dengan 1. Sehingga berat ekivalen dari KCl itu sama dengan 74,55 dibagi dengan 1, sama dengan 74,55. Nah, kemudian dikalikan dengan faktor pengenceran, yaitu sebanyak 20 kali, dibagi dengan mililiter sampel, tadi yang dipipet adalah 10, dikalikan dengan 1000, dikalikan 100. Sehingga untuk persen kadar, ini bisa diperoleh sebesar 7,6509. Untuk data penetapan kadar replikasi yang lain ya, untuk data penetapan kadar yang kedua dan ketiga, maka diperoleh dengan cara yang sama seperti perhitungan pada penetapan kadar yang pertama, dan diperoleh kadar yaitu kadar yang kedua sebesar 7,5009, kemudian kadar yang ketiga sebesar 7,8009. Sehingga diperoleh rata-rata kadar sebesar 7,6509. Nah, untuk perhitungan recovery ini bisa diperoleh dengan memasukkan atau persen recovery ini bisa diperoleh dengan pembagian antara kadar rata-rata dibagi dengan kadar di etiket. Nah, kadar di etiket pada infus KCl ini dalam 25 ml ini mengandung 7,46% kalium klorida. Sehingga bisa dimasukkan di sini ya untuk perhitungannya, yaitu kadar rata-rata ini tadi diperoleh sebesar 7,6509 dibagi dengan kadar di etiket yaitu sebesar 7,46 dikalikan dengan 100. Sehingga persen recovery-nya diperoleh sebesar 102,56. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.